Udah. Jadi itu bagaimana kita? Jadi kalau kita ke desa, berkunjung ke desa lewat gang di antara rumah-rumah penduduk, mungkin ada rumah yang terasnya balai-balai gitu ya. Kemudian ada penghuninya sedang duduk di balai-balai itu. Lalu kita lewat, biasanya kita permisi Pak, atau misalkan di dalam bahasa Sunda, punten ngiring langkung gitu ya. Nah, kemudian apa dijawabnya? Oh mangga Pak. Bahkan bukan cuma sekedar mangga Pak, linggih Pak. Ya, mampir dulu Pak. Coba kalau kita mampir, apa yang akan dilakukan oleh mereka? Luar biasa. Keluar itu makanan semua, minuman, ya. Bahkan bukan cuma itu, kalau mereka tidak punya makanan, mereka ngutang dulu di warung demi kehormatan dan menghormati si tamu, meskipun belum kenal. Itu Pancasila. Itu sudah pengimplementasian Pancasila. Bicara tentang kemanusiaan, adab-adab, sebagaimana di terdapat pada sila kedua. Ya, kemanusiaan, adil dan beradab, itu salah satu bentuknya ya, salah satu bentuknya dari kemanusiaan yang adil dan beradab seperti itu. Itu kan nggak perlu orang ditanamkan, itu kan sudah ada dari sejak zaman kapan itu. Budaya, tradisi dan peradaban seperti itu sudah sejak dulu. Ya, dan ini saya katakan bahwa Bung Karno menemukan hal-hal seperti itu, gitu. Jadi nggak sembarangan, bukan ciptaan tapi temuan gitu. Nah, sekarang kalau dulu di zaman zaman Pak Harto ada penataran tempat, ada pendidikan moral Pancasila, artinya secara akademis atau secara ASN ya, yang dibuat oleh BP7 dulu. Iya, tetap dikenalkan dan terus diingatkan tentang Pancasila. Nah, untuk hari ini Pak, bagaimana bangsa ini tentang Pancasila, karena P4 juga sudah nggak ada ya? Ya kenapa P4 nggak ada? Itu kan pertanyaan. Terus juga pendidikan moral Pancasila diganti dengan PPKN, kewarganegaraan gitu kan? Yang kadang ya juga mengenal tentang Pancasila sendiri jadi jauh. Ya, pertanyaannya kenapa waktu itu P4 ditiadakan, penataran. Nah ini kita sekarang begini saja lah ya, menarik kesimpulan dari sebuah kondisi yang ada sekarang, ya, bahwa puluhan juta orang pada saat itu sudah mengikuti penataran P4 100 jam, masih ingat kan ya? Iya. Baik itu apalagi pegawai negeri ya, yang swasta bahkan. Saya dulu waktu masuk SMP Pancasila kan penataran P4 dulu. Masuk SMA penataran P4 dulu. Nah, seperti itu kan? Oke. Logikanya kalau memang puluhan juta bahkan mungkin sudah mencapai 100 juta orang, itu kan diadakan mulai tahun 78 kan? Iya. Gitu. Sampai era 90-an. Itu logikanya kalau memang Pancasila yang berikan pemaparan atau penatarannya pada saat itu adalah sebuah kesejatian atau kebenaran, harusnya bangsa ini sudah mempunyai benteng, ya, benteng bagi masuknya ideologi-ideologi yang sebetulnya tidak bisa diterima atau tertolak oleh negara ini. Tapi faktanya masuk juga ideologi bermacam-macam yang karu-karuan. Tapi kan pasca reformasi itu semua diubah Pak. Nah justru itu, jadi kita katakan bahwa kenapa, pertanyaannya tadi saya katakan bahwa kenapa kok itu dihilangkan gitu kan. Nah ternyata tidak mampu jadi benteng. Nah kita sekarang tinggal menunggu aja produknya BPIP ini kan, gitu, yang katanya pada bulan Juli tahun ini mulai masuk dalam ajaran di sekolah. Saya sendiri belum pernah melihat ya, artinya ini kan belum pernah tersosialisasikan tentang isinya apa, kan begitu, yang dibuat oleh BPIP ini. Ya, jadi saya juga kepengen sekali gitu loh membaca atau mengetahui produk dari BPIP. Gitu. Kira-kira dalam situasi yang
sekarang ini Pak, muncul banyak jargon-jargon, saya Pancasila, saya NKRI. Apa itu hanya sebatas lip service atau bagaimana? Enggak, kalau saya melihat dari semangatnya ya, kalau dari semangatnya itu bagus, itu positif. Tinggal bagaimana diberikan pemahamannya, bagaimana sih Pancasila itu, karena Pancasila itu sebagai sebuah filosofi tidak mungkin hanya sekedar diketahui atau dimengerti saja, tetapi lebih daripada itu harus dipahami, dijiwai, dan diimplementasikan. Ya, jadi seperti pendidikan moral Pancasila dulu ada PMP kan. Nah, yang namanya moral itu kan baru bisa terlihat kalau memang dia sudah mengimplementasikan, nggak bisa hanya diucapkan. Dulu juga ada pelajaran PSBB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ya, Walaupun banyak orang berpikir bahwa produk-produk di zaman rezim Orde Baru seakan-akan satu arah ya, bahwa mendelegitimasi catatan sejarah dan lain-lain itu mendelegitimasi kekuasaan atau Orde Baru. Tapi sebagai autokritik buat kita hari ini, berarti penataran P4, pendidikan moral Pancasila, pendidikan tentang sejarah perjuangan bangsa, menurut penting apa enggak? Ya, kalau pendidikan sejarah perjuangan bangsa itu kan sebetulnya terkait dengan wawasan kebangsaan, itu kan, wawasan kebangsaan. Kalau kita bicara wawasan kebangsaan, ya kita kembali kepada sila pertama di 1 Juni kan, tentang kebangsaan. Ya, artinya 3 materi itu untuk saat ini dibutuhkan atau tidak? Ya, pendidikan moral Pancasila, wawasan kebangsaan. Ya, sebetulnya itu adalah sebuah landasan pokok sebelum Indonesia merdeka. Hari ini kita sudah melihat Indonesia sebagaimana terwujud dalam tujuan atau cita-cita Indonesia merdeka atau belum. Ya, itu memang harus diulang kembali, dalam arti kata ya kita harus menggunakan ideologi Pancasila 1 Juni itu ya sebagai sebuah semangat perjuangan untuk pemahamannya. Yang kedua, bahwa di dalam menerapkan mengisi Indonesia merdeka itu ya harus pakai Pancasila 18 itu. Kita tetap ingin Indonesia merdeka yang sesungguhnya itu bagaimana gitu. Artinya bukan cuma merdeka itu hanya jembatan emas ya, tapi di alam kemerdekaan disitulah kita membangun Indonesia gitu. Ya, kita membangun Indonesia yang tidak punya kemiskinan dari warga negaranya. Semua merasa sama-sama dipangku oleh Ibu Pertiwi, mendapatkan kasih sayang dari sang Ibu Pertiwi, diberikan pangan, sandang, papan, semua dalam bentuk kesetaraan, bukan kesamaan tetapi kesetaraan. Tapi kan ini juga berkenaan dengan geopolitik kita Pak, karena persoalan parlementer, presidensial dan lain-lainnya itu. Sekarang aja kita kan memakai bukan Undang-Undang Dasar 45, tetapi Undang-Undang Dasar 45 yang sudah 4 kali diamandemen. Ya, itulah amandemennya sudah tidak ada lagi Pak. Itulah ideologi. Yang saya katakan bahwa ideologi itu, Bung Karno mengatakan bahwa ideologi itu ideology can falter, but philosophy cannot. Artinya dia bisa runtuh ideologi itu. Ya, Mas Eko waktu SMA cita-citanya apa? Ya, pada saat masuk perguruan tinggi udah beda lagi. Sekarang cita-citanya apa? Itulah ideologi, gitu. Ya, runtuh sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai filosofi, tidak. Mas Eko sebagai laki-laki itu dasarnya punya filosofi apa, dari kecil nggak usah diajarin, pasti senengnya main, bukan waktu kecil bukan seneng main boneka atau masak-masakan, ya toh. Senang main perang-perangan, main mobil-mobilan, yaitu filosofi sebagai seorang laki-laki, jati dirinya seperti itu, gitu, menunjukkan ya, karakternya. Nah, jadi berbeda. Tapi kalau cita-cita mereka bisa berubah, gitu.
Oke Pak, untuk sementara ini apa yang dapat kita simpulkan dari pembicaraan kita saat ini? Ya, kalau saya menyimpulkan begini saja, karena itu merupakan satu filosofi dasar bernegara ya. Maka saya ingin mengatakan bahwa ya kalau rakyat Indonesia itu agamanya macam-macam, ya kan? Ya, sampai sekarang ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Belum lagi kepercayaan itu juga diakui di Indonesia selama dia punya Tuhan. Yang kedua, mereka diharapkan atau diwajibkan mengikuti ajaran-ajaran Tuhannya yang serba baik dan mulia itu. Ya. Tetapi kalau untuk kehidupan bernegara ya di Indonesia ya kita bicara mengenai istilah agama dalam konteks etimologi, ya kan? Agama itu berarti A dan gama, A dan gama, tidak kacau, tidak gama kacau, tidak kacau. Untuk membuat negara ini tidak kacau, filosofinya adalah Pancasila. Artinya Pancasila itu adalah agamanya NKRI. Iya kan? Gitu. Secara etimologi ya. Secara etimologi. Berarti secara etimologi dalam pengertian agama atau tidak kacau, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini agamanya Pancasila. Ya, untuk mengatur supaya terwujud Bhinneka Tunggal Ika tadi itu. Ya. Bahwa dalam lambang negara kita burung Garuda yang berperisaikan simbol-simbol Pancasila itu, dia mencengkeram kita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam hal ini juga termasuk agama dari rakyat atau warga negara Indonesia yang bermacam-macam ini, itu kebinekaan. Tapi bagaimana untuk menjadi sebuah ketunggal ikaan, ya harus diikat sama Pancasila tadi, gitu. Artinya supaya mereka tidak kacau. Nah, kalau mereka dibiarkan tidak ada satu ikatan, ya pasti ya, merasa paling benar, gitu. Ya, maka itu tadi yang kedua, bahwa yang namanya agama rakyat ini kan din yang dari Tuhan gitu. Negara tidak cukup campur tangan masalah itu, enggak. Tapi bagaimana kehidupan bernegara ini dalam konteks kebinekaan ya. Nah, itu jadi kembali kepada apa yang waktu malam itu kita bahas, bahwa yang namanya masalah kesesatan ataupun neraka itu udah itu milik masing-masing lah, mutlak hak prerogatifnya Tuhan. Gitu loh ya, jangan kita seakan menjadi hakim kita ini siapa, gitu kan. Nah, itulah yang semoga bisa dipahami ya, untuk menjadikan kita menjadi masyarakat yang lebih damai kembali kepada lebih dewasa menanggapi segala perkembangan yang ada. Betul. Oke. Jadi baik Pak, terima kasih atas bincang-bincangnya saat ini. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Yon Suyono saat ini. Lain waktu kita sambung lagi. Saat ini seputar Pancasila ya. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.